Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Shalom semua. Puji Tuhan, hari ini kembali saya membagikan sharing firman Tuhan, giat dalam pekerjaan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita senantiasa giat dalam pekerjaan, dalam melayani Tuhan, karena jerih payah kita di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, hendaklah kita dalam menghadapi tantangan ataupun keadaan hidup kita. Mungkin kita pasti ada masalah, pasti ada persoalan, tapi hendaklah kita selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Kita percaya masalah kita, kalau kita hidup sungguh-sungguh melayan Tuhan, Tuhan yang akan menyelesaikan masalah kita. Kalau sungguh-sungguh kita mengandalkan Tuhan dan kita mau terus melayan Tuhan, percayalah, masalah kita pasti Tuhan yang beresin. Hendaklah kita harus komitmen untuk kita mau sungguh-sungguh melayan Tuhan. Percayalah, masalah kita biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Kita tetap terus berdiri teguh, kita terus giat dalam melayan Tuhan, karena jerih payah kita di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Ataupun mungkin ada masalah keperluan apapun, keperluan hidup kita, entah itu keperluan sandang pangan, percayalah Tuhan pasti menyediakan apa yang kita perlukan. Jadi dalam kehidupan ini tidak usah khawatir, tetaplah kita giat dalam pekerjaan melayan Tuhan. Firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 58, firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia." Dalam melayani Tuhan pasti banyak tantangan, entah itu dari dalam, dari keluarga, ataupun dari luar. Tetapi kita percaya, kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang bela kita, dan Tuhan yang selalu memakai hidup kita. Apapun tantangan kita, jangan menjadi lemah, tetap berdiri kokoh, teguh, dan juga jangan kendor, karena ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan jerih payah kita di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Tuhan akan gantikan, Tuhan akan tolong apapun setiap pergumulan kita. Hendaklah kita mempunyai komitmen untuk terus sungguh-sungguh melayani Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya bagikan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita giat semangat dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan, dan saya juga rindu mendoakan Bapak Ibu terkasih dimanapun saat ini berada. Saat ini saya rindu mendoakan bagi Bapak Ibu yang mengalami pergumulan, ataupun saat ini Bapak Ibu merasa lemah, merasa tidak kuat karena begitu besar atau begitu berat beban yang Ibu alamin, atau Bapak Ibu yang alamin, atau juga mungkin dalam pelayanan, mungkin Bapak Ibu sudah mulai kendor, mulai hilang semangat. Saat ini saya rindu mendoakan Bapak Ibu, mari bangkit, karena kita mempunyai Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah kita. Mari kita semangat dalam melayani Tuhan, karena firman Tuhan berkata, jerih payah kita di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Puji Tuhan, saat ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu terkasih dimanapun berada yang mengalami sakit. Saya rindu mendoakan Bapak Ibu terkasih, percayalah dengan iman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menjamah, memulihkan keadaan Bapak Ibu terkasih dimanapun berada. Saat ini saya berdoa, Tuhan Yesus dan hamba-Mu saat ini mendoakan di mana setiap anak-anak-Mu Tuhan yang menumpahkan tangannya pada bagian tubuh yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah saat ini, Tuhan pulihkan sakitnya di dalam nama Tuhan Yesus. Di mana anak-anak-Mu Tuhan menumpahkan tangannya pada tubuh yang sakit, saat ini mengalir, menjamah, memulihkan keadaan tubuhmu yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, bagian tubuhmu yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan
Tuhan sembuhkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu berdoa juga buat yang mengalami pergumulan masalah. Jangan khawatir, jangan takut, percayakan kepada Tuhan. Tuhan yang ambil alih apapun pergumulan saat ini. Serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, Tuhan yang akan memberikan kelegaan kepadamu. Serahkanlah segala pergumulanmu, bebanmu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyelesaikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah hatimu, Tuhan jamah pikiranmu. Apapun beban yang berat yang kuhadapi saat ini, serahkan kepada Tuhan. Tuhan menjamahmu saat ini, memberikan engkau kelegaan, memberikan engkau kekuatan, memberikan engkau jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup memulihkanmu. Tuhan sanggup memberkati hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini juga hamba berdoa buat yang mengalami kesulitan pada tidur, susah tidur, dan engkau sudah menggunakan obat tidur tapi engkau belum bisa tidur. Tuhan jamah saat ini pikiran, Tuhan jamah hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau tidur. Diberkatilah engkau pada waktu engkau tidur, dan engkau bisa tidur dengan nyenyak, dengan penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan menyertaimu, menyertai tidur malammu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini juga hamba berdoa yang sudah melayani Tuhan dan sekarang merasa lemah, merasa tidak kuat dalam menjalani pelayanan. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan beri semangat yang baru, memberi kekuatan dalam melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Pastor Deti mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang begitu setia terus mengikuti live streaming Pastor Deti. Pastor Deti mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus terus memberkati Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom semua, shalom.